warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwihayna Saisa dengan NIM 23821201139, Prodi Ekonomi Syariah 5D. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi zakat dan wakaf yang dimulai dari pengertian zakat, jenis-jenis zakat, pengertian wakaf, hingga peran zakat dan wakaf dalam peran perekonomiannya. Pertama, kita bahas tentang zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yang disebut sebagai mustahik. Zakat memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam praktiknya, zakat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pemanfaatannya, yaitu pertama zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, biaya kesehatan, atau bantuan langsung tunai. Zakat jenis ini biasanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, agar penerima zakat bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang dikelola dan disalurkan dalam bentuk modal usaha, alat kerja, atau pelatihan keterampilan. Tujuannya zakat produktif adalah agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi, memiliki penghasilan sendiri, dan bahkan diharapkan suatu saat bisa berubah status dari yang biasanya itu penerima zakat menjadi pemberi zakat atau yang disebut sebagai muzaki. Nah, selanjutnya kita bahas tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Sesuai dengan syariat Islam, harta wakaf biasanya berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya. Contoh wakaf yang paling sering kita temui adalah wakaf tanah untuk masjid, sekolah, pesantren, rumah sakit. Selain itu, ada juga wakaf produktif, seperti wakaf uang yang dikelola dalam usaha atau investasi halal, kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial dan umat. Setelah memahami zakat dan wakaf, sekarang kita kaitkan dengan ekonomi zakat dan wakaf. Ekonomi zakat dan wakaf adalah sistem pengelolaan dan pemberdayaan zakat serta secara profesional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian umat. Dalam ekonomi zakat, dana zakat dan zakat tidak hanya dibagikan secara konsumtif, tetapi juga dikelola secara produktif agar dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Zakat menjadi instrumen distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Sementara itu, ekonomi wakaf berperan sebagai sumber pembiayaan zakat jangka panjang. Aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, seperti pendanaan pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan usaha kecil. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat menjadi pilar paling penting dalam pembangunan ekonomi dan sosialnya. Kesimpulannya, zakat dan wakaf bukan hanya ibadah individual saja, tetapi juga memiliki peran besar dalam sistem ekonomi Islam. Zakat berfungsi sebagai alat pemerataannya dan pengentasan kemiskinan, sedangkan wakaf berfungsi sebagai investasi sosial jangka panjang untuk kesejahteraan umat. Dengan pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional, transparansi, dan produktif, ekonomi umat dapat tumbuh lebih adil dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.